Pemirsa Jawa Pos TV, senang sekali saya Sulis SA kembali menyapa Anda dalam program Fakta Semarang, ruang informasi yang menghadirkan potret kebijakan, capaian, serta dinamika pembangunan di Kota Semarang. Pada episode kali ini kami mengangkat tema 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Semarang. Berbagai langkah strategis telah diupayakan mulai dari pemberian bantuan operasional bagi RT Kota Semarang sebagai ujung tombak pelayanan di lingkungan yang paling terkecil, peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta penguatan program pemberdayaan warga. Lalu sejauh mana capaian tersebut dirasakan oleh masyarakat dan bagaimana asa pembangunan Kota Semarang ke depan? Dan akankah ini akan terus berlanjut untuk mewujudkan masyarakat Kota Semarang yang sejahtera? Kami hadirkan selengkapnya dalam Fakta Semarang edisi kali ini. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan wakilnya Iswar Aminuddin, arah pembangunan kesehatan Kota Semarang menunjukkan pencapaian yang semakin nyata dan terukur. Memasuki 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, penguatan pembangunan menyentuh langsung sendi kehidupan masyarakat di tingkat paling dasar, yakni rukun tetangga atau RT. Pada tahun 2025, pemerintah Kota Semarang merealisasikan program bantuan operasional sebesar Rp25 juta per RT per tahun dengan total anggaran mencapai Rp265,7 miliar yang disalurkan kepada 10.628 RT di seluruh Kota Semarang. Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen kepemimpinan Agustina Wilujeng dan wakilnya Iswar Aminuddin dalam merealisasikan janji kampanye, sekaligus memperkuat peran RT sebagai mitra strategis pembangunan kota. Program ini masih terus berlanjut hingga sepanjang 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dasar di lingkungan warga. Dukungan diberikan mulai dari kebutuhan administrasi dan operasional RT, pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, kegiatan kesehatan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk 3M+, hingga penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, dan pelatihan warga. Respon masyarakat pun menunjukkan penerimaan yang sangat positif. Tercatat lebih dari 95% RT telah mengajukan pencairan dana, menandakan tingginya antusiasme sekaligus kepercayaan warga terhadap program pemberdayaan yang digagas pemerintah Kota Semarang. Tanggapannya ya, kalau dana operasional 25 juta itu cukup membantu warga. Cuman kendalanya laporannya yang berbelit-belit. Kalau bisa dipermudah. Terus yang anggaran tahun dana yang tahun 2026 kalau bisa segera diluncurkan. Jangan sampai mungkin mendekati 17 Agustus. Permasalahannya kalau 17 Agustus dana itu yang paling banyak digunakan untuk 17 Agustus itu. Ya Pak, bisa disampaikan Pak tanggapannya terkait dana operasional untuk RT RW oleh pemerintah Kota Semarang. Ya, alhamdulillah untuk dana 25 juta per RT sangat membantu untuk wilayah kami, khususnya di RT dan RW. Di tempat kami RW 4 menekankan 25 juta, harapannya bisa mensupport kegiatan apapun di wilayah RW 4. Khususnya untuk destinasi wisata. Seperti kami memprotect untuk kegiatan tersebut, salah satunya untuk kegiatan Badokul di mana setiap tahun di wilayah kami Kelurahan Bendungan. Sebelumnya kegiatan apa Pak yang diselenggarakan rutin dilakukan oleh RT RW? RT RW selalu kegiatan seperti kegiatan bapak-bapak untuk kerja bakti dan sebagainya.
seperti ini kami memakai kegiatan lomba kampung hebat, di mana kami disupport oleh semua warga RT 1 sampai 8 RW 4. Pak, setelah adanya dana operasional RT RW ini, peningkatan apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan? Yang akan kami lakukan, di mana 25 juta bisa membantu seluruh kegiatan di RW, khususnya bisa mendorong kegiatan sport tourism di wilayah kami dan mengangkat wilayah Kota Semarang. Ya, ada masukan Pak untuk dana operasional RT RW ini, apakah dananya ingin ditambah atau bagaimana ke depan? Ditambah, tapi saya rasa untuk 25 juta ini sebagai Nusewu ini kan karena operasional bulan Agustus dan September 5 bulan, baru mungkin tahun 2026 kajian seperti apa, kita lihat seperti apa, dimana dengan dana 25 juta kami optimal semaksimal mungkin menggunakan dana tersebut. Di sisi tata kelola, pemerintah Kota Semarang juga memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui pendampingan aparat pengawasan, termasuk kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, sehingga pemanfaatan dana publik tetap terarah dan bertanggung jawab. Langkah ini mencerminkan kepemimpinan yang tidak hanya progresif, tapi juga berhati-hati dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran. Dampak program mulai terlihat melalui berbagai inovasi komunitas, termasuk penguatan program lingkungan, gerakan pilah sampah, hingga partisipasi dalam Lomba Kampung Hebat 2025 yang mempererat solidaritas sosial warga. Wali Kota Agustina menegaskan bahwa kekuatan pembangunan kota sesungguhnya bertumpu pada kekompakan masyarakat di tingkat RT. Secara keseluruhan, realisasi bantuan operasional RT ini menandai keberhasilan pendekatan pembangunan yang langsung menyentuh struktur komunitas paling dasar, mendorong partisipasi warga, memperkuat kapasitas sosial, serta menumbuhkan kolaborasi di tingkat lingkungan. Melalui langkah yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan, kepemimpinan Agustina Wilujeng Pramestuti menghadirkan optimisme baru bagi terwujudnya Kota Semarang yang semakin berdaya, guyup, dan sejahtera dari tingkat lingkungan hingga skala kota. Untuk itu kemudian muncul inisiasi kita akan memberikan biaya operasional untuk RT 25 juta per RT itu per tahun. Per tahun ya Bu? Per tahun. Ya. Dan teman-teman tim sudah membuat perwal, ini tinggal dalam posisi mau membuat juklak teknis. Nah, intinya adalah uang itu dapat digunakan untuk kegiatan di tingkat RT. Misalnya nih, kalau kita 17-an kan buat tumpeng. Ya. Nah, biasanya iur. Ya ini nggak usah iur karena ada uang 25 juta itu. Oh ya. Terus kemudian ada anak-anak pada lomba balap karung, lomba setinan, lomba lari, lomba apa, hadiahnya disiapkan dari situ. Yang penting adalah teman-teman di warga di RT itu sepakat melakukan kegiatan untuk dibiayai dari 25. Karena saya yakin RT itu sumber uangnya tidak hanya itu. Betul. Iuran warga masih tetap jalan. Ya. Ada iuran sampah, ada Ya. iuran apa, sosial macam-macam. Ya kalau yang saking saya nyuwun nggak usah boleh iur. Karena Ya. biasanya iuran itu kan membiayai semua. Ya. Termasuk membiayai 17-an, membiayai kalau tekah desa dan lain sebagainya. Yaitu bisa diselesaikan dengan iuran yang lainnya. Ya. Nah, saya berharap ini bisa mengurangi pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya. 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti juga ditandai dengan semakin kuatnya gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai lini kehidupan kota. Pendekatan pembangunan yang menempatkan warga sebagai subjek utama menghadirkan perubahan yang nyata. Program-program pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tapi mendorong kemandirian, kreativitas, serta kolaborasi sosial yang tumbuh dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dari penguatan ekonomi keluarga, gerakan lingkungan berbasis komunitas, hingga inovasi kampung tematik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, semuanya bergerak dalam satu semangat, membangun dari bawah untuk kemajuan Kota Semarang secara menyeluruh. Berbagai inisiatif warga kini berkembang menjadi kekuatan sosial baru yang mempererat keguyupan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lingkungan menjadi lebih tertata, partisipasi warga semakin tinggi, dan ruang-ruang kebersamaan kembali hidup sebagai pusat aktivitas sosial. Transformasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang tepat mampu menghadirkan dampak berkelanjutan bagi pembangunan kota. Masyarakat pun merasakan langsung perubahan tersebut. Sejumlah warga menilai kehadiran program pemberdayaan membawa manfaat nyata. Mulai dari meningkatnya kepedulian lingkungan, bertumbuhnya kegiatan ekonomi skala rumah tangga, hingga semakin kuatnya rasa kebersamaan di tengah kehidupan perkotaan. Salah satu yang menonjol dalam gerakan pemberdayaan warga adalah guyupnya warga Kota Semarang dalam mengikuti menciptakan kampung-kampung unggulan melalui Lomba Kampung Hebat. Lomba yang diikuti perwakilan masing-masing RT di setiap kelurahan sekota Semarang ini berhasil mewujudkan kampung-kampung yang bersih, indah, kreatif, dan inovatif. Karena masyarakat itu kan pasti harus ada perubahan dari tahun ke tahun, itu harus ada tambahan, maka saya tadi minta supaya pengurus RT terbaik itu diberikan apresiasi di tahun berikutnya. Kenapa pengurus RT terbaik? Karena RT itu pengurusnya menjadi kunci sukses dari guyup rukun yang ada di RT setempat. Kalau RT-nya itu bisa berkumpul, pengurus RT itu kan paling nggak 10 orang. Ada yang pengurus RT-nya sampai 15. Nah, kalau itu sudah bisa mencerminkan keguyuban, kerukunan, kok saya yakin dalam satu RT ini juga akan sangat guyup, dan guyup rukun ini menjadi salah satu kunci utama dari sukses Kota Semarang semakin hebat. Kalau sudah guyup rukun berarti di dalam satu RT itu bisa diketahui dan dideteksi sebenarnya harapan masyarakat itu apa. Karena sudah ada uangnya berarti kemungkinan besar bisa direalisasikan. Kalau bersama-sama pasti bisa. Sama tadi yang pilah sampah. Nah, pilah sampah terus ada dua kan, satu ini terus yang kedua bank sampah. Saya lihat bank sampah itu jumlahnya baru 1.000 sekian lah. Sementara RT kita aja 10.100. Ya, artinya kan baru 10%. Nah, ini kalau diberikan reward, pasti mereka akan rajin dan rapi. Selain kompetisi itu menimbulkan kebanggaan, nah, terakhir ya karena bank sampah itu N-nya ada di kebersihan dan ekonomi, tentu dua hal inilah yang akan dinilai. Duitnya paling banyak tapi ternyata dia manajemen bank sampahnya nggak bener, ya tetap nggak bisa. Saya kira itu. Bagi banyak warga, kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dipandang mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya dirancang di tingkat pemerintah, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Program pemberdayaan dinilai membuka ruang partisipasi yang luas, memberi kesempatan warga untuk berkembang, sekaligus menumbuhkan optimisme akan masa depan Kota Semarang yang lebih maju dan sejahtera. Keberhasilan ini menjadi penanda bahwa pembangunan Kota Semarang bergerak pada arah yang inklusif, menguatkan masyarakat sebagai fondasi utama kemajuan. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan warga, Kota Semarang kian meneguhkan diri sebagai kota yang hebat, berdaya, dan tumbuh bersama masyarakatnya. Terima kasih untuk Agusti sebagai pimpinan beliau, Wali dan Pak Wali Kota ini sudah bagus semuanya. Kalau saya ya, dari versi saya ini sudah bagus. Ya memang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, kayak karena memang ada masalah infrastruktur dan sebagainya, ini kayak ini peralihan dari Bu Wali yang dari dulu sampai sekarang itu harus dipercepat. Transisinya ya, transisinya ini karena banyak sekali kayak pengadaan ASN,
adanya lurah yang Kosong itu. kosong dan sebagainya ini dipercepat. Termasuk itu mempengaruhi dengan adanya pembangunan yang ada di wilayah dan pelayanan. Itu. Ya cuma itu yang lainnya bagus semuanya berkaitan dengan di lapangan kunjungan dan sebagainya, kemajuan program-programnya itu bagus. Mas, kalau terkait UHC kan ini kan kemarin ada peningkatan itu ya, Mas. Dari tahun kemarin yang hampir 100 miliar sekarang 121 miliar. Nah, mungkin tanggapannya seperti apa? Ini bagus karena untuk kemasyarakatan. Kalau saya mau ditambah terus karena kan memang dari pusat memang baru ada kendala yaitu BPJS yang pemakai FBI itu dah. Ya itu baru ada masalah. Kalau Kota Semarang selama karena mobil kita mampu siap kalau itu. Ya, kalau saya siap lanjutkan. Tambah terus. 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan wakilnya Iswar Aminuddin juga ditandai dengan capaian yang nyata dan terukur di bidang layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, berbagai kebijakan strategis berhasil diwujudkan. Mulai dari pengendalian prevalensi stunting yang tercatat 4,27% atau 2.593 balita, hingga tercapainya cakupan Universal Health Coverage 100% bagi seluruh penduduk Kota Semarang. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program, tapi juga kepemimpinan yang berpihak pada kesehatan dan masa depan generasi. Warga Kota Semarang sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Wali Kota Agustina Wilujeng. Sejumlah warga penerima manfaat UHC berterima kasih kepada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Ya, manfaatnya sangat besar sekali itu, Mas. Soalnya semua yang tidak mampu kita bisa gratis. Itu. Ya, itu. Sejak kapan Bapak ini menjadi peserta UHC? Lama, cuma jarang berubah. Iya, lama saya didaftarkan dari UHC itu lama. Cuma kita kan karena jarang sakit ya, jarang untuk berubah. Baru 2 kali ini aja saya berubah di sini. Yang pertama kemarin kena lambung sudah selesai sembuh, tinggal sekarang kesehatannya yang belum boleh, kepalanya pusing. Kita tunggu aja berapa kira satu keluarga? Satu keluarga, saya sama istri saya hanya tinggal berdua aja. Gitu. Pak, ini kan udah lama, gimana Bapak masukan untuk keberadaan UHC ini Pak? Ya sangat-sangat senang sekali ya, karena mendapatkan satu bantuan pengobatan yang sangat-sangat gratis ya. Itu keuntungannya UHC itu seperti itu ya. Kalau kita berobat sebetulnya memang sangat mahal ya. Sekarang itu tidak murah. Dedikasi dan kepedulian Wali Kota Agustina diakui oleh pemerintah pusat dengan diraihnya UHC Award 2026 untuk Kota Semarang dalam kategori Madya. Penghargaan ini menegaskan bahwa tingkat keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan nasional melampaui 85%, serta cakupan kepesertaan yang telah menjangkau 100% warga. Prestasi ini menjadi bukti sinergi kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang berjalan di bawah arah kepemimpinan Wali Kota Agustina yang visioner dan berorientasi pada pelayanan. Ya, kalau pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota dan Pemkot Kota Semarang atas pemberian bantuan dana operasional RT sebesar 25 juta per tahun ya. Itu di satu sisi sangat membantu untuk kegiatan operasional di wilayah RT. Terus, cuman di sisi lain kayaknya sih dari Pak RT, sekretaris dan lain-lain itu sedikit dipusingkan untuk SPJ-nya. Tapi dari sisi penggunaan dananya itu sangat membantu sekali. Harapannya ke depan untuk operasional? Ya, harapannya untuk ke depan bisa selalu diberikan dengan kontinu, dengan juknis yang lebih simpel, lebih praktis, yang penting dalam pengawasannya itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kemasyarakatan di wilayah RT. Bagi Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, kesehatan bukan sekadar indikator pembangunan, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, langkah penguatan layanan pencegahan sejak dini serta perlindungan jaminan kesehatan terus didorong secara berkelanjutan menuju target keaktifan JKN 100% di Kota Semarang. Dengan pondasi kesehatan yang semakin kokoh, kepemimpinan Agustina Wilujeng Pramestuti membawa optimisme baru bagi terwujudnya Kota Semarang yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan. Agustina menegaskan pemerintah Kota Semarang terus memastikan kebijakan kesehatan tidak berhenti pada angka semata, tetapi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta jaminan kesehatan yang inklusif menjadi bagian dari kerja berkelanjutan pemerintah daerah. Wali Kota Agustina memastikan bahwa layanan kesehatan, pencegahan, dan perlindungan jaminan kesehatan berjalan beriringan. Tujuannya jelas agar setiap warga Kota Semarang memiliki kesempatan tumbuh sehat dan hidup lebih produktif. 1 tahun kepemimpinan Agustina Wilujeng, Iswar Aminuddin menghadirkan jejak perubahan yang tidak hanya tercatat dalam angka dan program, tapi juga terasa dalam denyut kehidupan masyarakatnya. Dari layanan kesehatan yang semakin merata, penguatan rukun tetangga sebagai fondasi kebersamaan, hingga bangkitnya gerakan pemberdayaan warga di berbagai penjuru kota. Semuanya menyatu dalam satu arah pembangunan yang berpihak pada manusia. Perjalanan tentu belum selesai, namun langkah yang telah ditempuh menjadi fondasi kokoh menuju Semarang yang lebih sehat, lebih berdaya, dan semakin sejahtera. Dengan kepemimpinan yang terus bergerak dan masyarakat yang tak berhenti bergotong royong, harapan itu kini bukan sekadar cita-cita, melainkan masa depan yang sedang diwujudkan. Saya Sulis Esa bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Fakta Semarang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap di Jawa Pos TV, menghadirkan fakta, menguatkan harapan.